mempunyai murid sendiri dan dia tuh seringkali mengajarkan murid-muridnya itu di stoa. Bahasa Yunani stoa itu selasar atau teras. Nah, mulai dari situ karena memang banyak muridnya, terus juga banyak orang itu memakai filosofinya dia, si Zeno itu, akhirnya dinamakan kaum stoa. Kaum stoa. Iya, stoa itu artinya teras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Raka. Mari sharing di perpustakaan bareng saya Nani. Sahabat pustaka, kali ini di segmen Baca Yuk saya sudah bersama teman saya sekaligus senior saya di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Saya perkenalkan Ibu Yani Hayati. Oke, apa kabar semuanya? Kali ini kita Bu Yani di segmen Baca Yuk, kita sekali lagi saya ingatkan di segmen Baca Yuk di podcast Pustaka jangan berharap nanti penulis asli yang datang ke sini ya. Kita tidak mendatangkan penulis asli, tetapi kita hanya ngobrol-ngobrol seputar buku, kemudian apa yang dirasakan setelah membaca buku dan lain-lain seperti itu ya. Kita ngobrol dan mungkin juga kita ada opini, tapi itu sebatas opini kita gitu ya, pemikiran kita setelah membaca buku ini gitu. Apa kabar Bu Yani? Alhamdulillah, sehat selalu. Sehat selalu ya. Kita akan membaca buku apa kita hari ini? Kita akan membaca buku yang sangat menarik nih, bukunya Filosofi Teras. Nah, Spoiler teman-teman, Filosofi Teras ini di perpustakaan kita itu banyak yang cari. Ya Bu ya. Kemarin aja banyak yang cari tuh, Bu, mana Filosofi Teras gitu. Jadi apakah mungkin itu yang mengakibatkan Bu Yani pengen membedah atau menginformasikan kepada sahabat pustaka terkait dengan Filosofi Teras? Kalau begitu kita tanya dulu nih ke Bu Yani. Kalau Filosofi Teras itu boleh dong Bu Yani ceritakan dulu ya judulnya, kemudian siapa pengarangnya atau hal-hal lain yang terkait dengan buku itu, Filosofi Teras. Nah, buku Filosofi Teras ini dikarang oleh Henry Manampiring. Henry Manampiring. Iya. Ya. Kalau nggak salah Henry Manampiring itu juga pernah menulis bestseller juga ya kalau nggak salah ya selain Filosofi Teras. Iya, tapi yang lebih bestseller itu adalah ini. Oh itu ya, iya. Ya. Bukan yang selain yang ini ada juga kalau yang saya sempat cari juga yang AlphaGirl Guide itu loh. Iya ada. Ya di AlphaGirl Guide itu ada disinggung juga di sini. Tapi mungkin saya baru ada kesempatan untuk bisa membaca buku. Iya. Saya tahu itu dari bertahun-tahun lalu sesungguhnya. Henry Manampiring. Henry Manampiring itu kalau nggak salah dia orang apa sih? Dia itu orang Jakarta, tinggal di Jakarta. Iya. Dan dia itu dulunya lulusan Unpad ekonomi akuntansi, terus melanjutkan sekolahnya di S2-nya di Australia. Oke. Ya. S2-nya di Australia sama juga akuntansi juga ya? Bukan, dia jurusan manajemen informasi. Periklanan ya kalau nggak salah ya, periklanan komunikasi ya kalau nggak salah ya. Ini yang menarik ya buat kita. Kok jurusannya akuntansi, kemudian manajemen periklanan, kemudian dan beliau menulis bukunya juga bukan tentang iklan atau bukan tentang manajemen akuntansi dan lain-lainnya, tetapi justru menulis terkait dengan filosofi teras gitu ya. Ini kan buku psikolog ya? Iya. Sejarah. Tidak, sebenarnya ini terhubung dengan pekerjaan dia. Jadi pekerjaannya itu jadi sebagai marketing dari Facebook, pokoknya dari brand dari medsos yang sifatnya internasional. Salah satunya Facebook itu. Iya. Jadi terus ada dua yang lain lagi. Iya. Ada dua yang lain. Jadi buku ini filosofi tapi dihubungkan dengan kehidupan dia ketika dia bekerja sebagai marketing di beberapa perusahaan besar itu ya Bu ya. Iya, juga dalam menghadapi kenyataan hidup sehari-hari. Jadi sambungannya seperti itu. Kenyataan hidup sehari-hari. Iya, seringkali manusia itu banyak bergelut dengan negative thinking, dengan emosi, dengan ada kontrol terhadap dirinya, dengan tidak selaras dengan alam. Cara menyikapi musibah yang terjadi kepada kita, semua kejadian pada kita itu yang terjadi pada dia. Sehingga dia tuh merasa keluarganya tuh agak terganggu dengan sikap dia. Karena
kurang pengendalian dan banyaknya emosi yang keluar sehingga mengganggu. Oke. Yang mungkin itu juga menjadi alasan ibu memilih buku ini, atau ada hal lain kenapa ibu akhirnya memilih pengen coba, kan waktu itu kan saya coba hubungi ibu ya, Bu mau nggak kita masuk ke segmen baca yuk gitu ya di Mas Taka, apa itu Bu, ya kita sharing-sharing buku gitu. Akhirnya Ibu Yani memutuskan sharing buku tentang filosofi teras, apa yang melatar belakangi, kira-kira kenapa Ibu ngambil buku ini? Iya, yang melatar belakangi itu banyak sekali, karena di sini disebutkan bahwa dalam buku ini adalah filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini. Nah, sebagai manusia kita itu tidak lepas dari kejadian sehari-hari, baik itu yang membuat kita sedih, marah ataupun gembira. Nah, di dalam buku ini juga disinggung gitu awal mula dia kenapa dia tuh mengarang buku ini. Jadi dia tuh lebih sekarang setelah dia memahami filosofi ini, jadi dia bisa lebih mengendalikan diri, bisa menyikapi segala sesuatu itu dengan positif. Jadi kita bisa hidup dengan negatif thinking kita tapi terkendali. Jadi permulaannya itu yaitu dia tuh kalau begitu keluar rumah macet dia emosi, dia apa, jadi banyak kejadian yang membuat keluarganya merasa terganggu oleh sikap dia. Dia itu memang cenderung bawaannya itu sifatnya temperamental gitu ya. Sebelumnya itu memang beliau itu temperamental. Jadi sedikit-sedikit marah, kemudian ada sesuatu yang tidak cocok mungkin dengan temannya, dengan keluarganya, beliau marah gitu ya, si penulis ini gitu ya. Itu yang melatar belakangnya, kayaknya ini cocok nih untuk disampaikan ya, terutama di saat ini kan sekarang lagi di bulan Ramadan gitu ya Pak Ibu ya, di mana kita dituntut untuk lebih sabar. Bukan dituntut sih, udah menjadi kewajiban kita harus lebih sabar biar pahala kita terus bertambah ya Bu ya. Puasa kita terus mengalir pahalanya gitu ya, tidak ada marah-marah, dan ini sangat cocok menurut Bu Yani, filosofi Yunani Romawi kuno. Nah kalau boleh Ibu ceritakan ke kita di buku ini, adakah cerita yang kejadian apa sih yang dialami oleh Henry Manampiring yang mungkin kejadiannya besar dan akhirnya merubah mindset dia. Kalau nggak salah filosofi sebelum ke situ deh, saya ingin tahu kenapa dinamakan filosofi teras, ada nggak Bu? Ya, saya sebutkan dulu atau saya uraikan berdasarkan pemahaman saya setelah membaca buku ini, bahwa filosofi ini pertamanya itu lahir dari Kaisar Romawi Marcus Aurelius 2300 yang lalu sebelum Masehi ya kalau nggak salah ya. Jadi 300 sebelum Masehi. Nah, si kaisar ini menghadapi satu pemberontakan. Di pemberontakan itu ada daerah lain yang dia kuasai tetapi tidak mau menuruti apa yang seharusnya dilakukan. Dan akhirnya dia tuh mengerahkan semua pasukannya untuk menggempur daerah tersebut. Sampai akhirnya dia menang karena memang dia menang di pasukan, di taktik dan lain-lain. Tapi setelah menang itu dia merenung, dia sangat merasa bersalah sekali. Kenapa saya selalu menanggapi hal-hal tersebut dengan reaktif gitu, dengan destroy, maksudnya merusak, menghancurkan dan lain-lain. Dia tuh merenung sekali. Bahkan dia tuh akhirnya di akhir hidupnya tuh dia kan menjadi seorang filsuf ya. Nah, sebenarnya dia tuh tidak merasa pas melakukan hal itu. Kenapa hal itu bisa terjadi, dorongan-dorongan apa itu yang membuat ini ya. Nah, setelah itu maju nih ke arah kenapa ada sangkutannya Kaisar Marcus Aurelius itu terhadap aliran ini. Setelah itu jadi ada beberapa orang filsuf juga di Yunani itu ya. Nah, ceritanya ada satu orang saudagar dari Siprus. Saudagar itu penjual tinta yang membuat yang dibuat tinta untuk baju-baju kerajaan. Dia tuh berangkatlah, namanya Zeno, itu Zeno. Nah, Zeno itu berangkat berlayar di laut. Kebetulan waktu itu dia kena musibah. Jadi si kapalnya karam, dia akhirnya terlunta-lunta dan pergi di daerah yang sama sekali dia tidak kenal. Namun dari situ dia belajar bahwa keterpurukan atau
kesedihan itu tidak maksudnya tidak sehebat itu katanya. Dia tuh akhirnya belajar filsafat dari beberapa macam filsafat pada zamannya. Dan dia itu akhirnya mempunyai murid sendiri. Dan dia tuh seringkali mengajarkan murid-muridnya itu di Stoa. Bahasa Yunani Stoa itu selasar atau teras. Nah, mulai dari situ karena memang banyak muridnya, terus juga banyak orang itu memakai filosofinya dia, si Zeno itu, akhirnya dinamakan kaum Stoa. Iya, Stoa itu artinya teras. Nah, dari situ berkembang terus filosofinya sampai semua orang juga mengagumi akan filosofinya itu sendiri ya, yang dari Zeno ini, karena dia menggabungkan dari berbagai macam filsuf yang ada pada zamannya itu. Nah, Bu, kembali lagi ke pertanyaan tadi sebelumnya, adakah kejadian yang membuat Bapak Henry ini kembali ke titik perubahan gitu, yang akhirnya dia mau berubah, kemudian mau menerapkan atau membaca buku-buku filosofi dan menerapkan filosofi teras ini gitu di kehidupannya Bapak Henry? Hal ini yang menarik sebenarnya kita bahas. Kan beliau itu sesudah selesai sekolah maksudnya jadi promosi untuk media-media sosial internasional. Dia tuh memberikan dalam suatu ketika tuh memberikan seminar ya. Iya, di seminar itu entahlah kenapa dia tuh tiba-tiba terjatuh di depan peserta. Oh iya? Iya, kakinya sampai keseleo. Diceritakan kayak iya, gitu. sampai keseleo. Udah gitu dia tuh terjatuh sampai keseleo. Iya, dia tuh menyesali sekali kejadian itu. Dia kayaknya nggak bisa menerima gitu. Aduh, sakitnya ya sakit, tapi malunya lebih malu lagi di sini. Sakitnya sih nggak seberapa kali, tapi keseleo sakit juga ya. Sakit juga dia tapi sampai malunya lebih lama. Iya, malunya. Akhirnya kemudian dia bangkit, dia seolah-olah bereaksi bahwa itu tuh dia tidak sakit apapun dan dia melanjutkan kembali. Pura-pura lah iya, kalau pura-pura. kita orang sudah pura-pura sakit lanjut-lanjutan gitu. Nah, sesudah itu dia melanjutkan kembali sebagai narasumber. Nah, di narasumber itu dia pulang, dia merenung gitu. Dia merenung semua kejadian ini gitu. Terus dia membaca yang filsafat Stoa itu, kaum Stoa itu. Jadi dia itu dalam Stoa itu memang ada, kita tuh bisa berlatih dengan 4 strategi. 4 strategi. Oke, coba ceritakan deh, takutnya saya lupa nanti. 4 strategi. Yang pertama, Bu, itu STAR, jadi STAR. STAR. Iya. Oh, STAR. S STAR. yang pertama. S pertama tuh stop. 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 Jadi kita tuh jangan berpikir ke segala arah. Kita diam dulu, merenung, mengamati kejadian itu. Setelah itu T. Think. Think, berpikir. Iya, berpikir. Kita jangan bertindak dulu. Berpikir, setelah itu assess. Menilai. Assess, menilai ya. Iya, menilai. Setelah itu respon. Merespon. Iya, baru kita merespon. Iya. Setelah kita respon, kenapa kita reaksi kita tuh terlalu berlebihan terhadap hal tersebut. Nah, itulah yang membuat Abang atau Mas Henry Manam Piring ini ya berubah. Setelah itu dia tuh merenung lagi, membaca sehingga dia tuh menerapkan STAR ini di kehidupannya. Dan setelah menerapkan STAR ini di kehidupan dia tuh merasa lebih nyaman, lebih terkendali, semua orang atau keluarganya jadi tidak terganggu, dan dia bisa lebih mengendalikan emosi dia. Karena di dunia ini tidak semua hal bisa kita kendalikan. Berarti buku ini cocok dong Bu ya untuk kita-kita yang memang saat ini sedang mengalami musibah atau kejadian-kejadian yang di luar ekspektasi kita ya Bu ya, dan akhirnya dan kita terkadang suka merasa kok musibah itu terus bertubi-tubi ya ke kita gitu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mulai dari mana sih kita akan menyelesaikan masalah ini gitu? Iya. Jadi di dalam filosofi teras ini kita itu bisa menyikapi bagaimana kita apa yang terjadi dalam kehidupan kita.
kita misalkan bertemu dengan pertama kita harus selaras dengan alam. Misalkan kita jangan buang sembarangan atau apa gitu ya, terus reaksi alam itu bagaimana, kita wah hujan, oh sialan hujan, jadi seperti menyumpahi itu, kita bisa sikapi dengan sikap yang positif, misalkan oh hujan berkah membersihkan udara, atau hujan ini sebagai apa, seperti kita tuh kayak ladang yang disiram atau dibersihkan, jadi sikapnya diterima seperti itu. Yang kedua, kita misalkan ketemu musibah, kok musibah ini terjadi ya dengan saya, padahal tidak semua itu bisa kita kendalikan. Jadi ada dua hal yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol yaitu emosi kita, ya, kemarahan kita, emosi atau kemarahan kita, sikap kita, persepsi kita terhadap sesuatu, anggapan, tanggapan, perasaan kita, itu bisa kita kontrol. Hal-hal yang tidak bisa kita kontrol yaitu satu, kekayaan, kesehatan. Kekayaan nggak bisa kita kontrol, kita diberi kekayaan segimana gitu. Jadi ada filsafat bahwa kita itu sebenarnya kayak orang miskin itu adalah orang yang menginginkan sesuatu di luar kemampuan kita, di luar jangkauannya. Terkadang kan kita itu suka merasa bahwa ya rezeki itu tergantung bagaimana kita mendapatkannya, ya, usaha kita mendapatkannya. Tetapi dengan pola pikir dari filosofi teras ini, semakin kita sadar bahwa oh iya, rezeki itu kan sebesar apapun usaha kita, tetap Allah yang memberikan rezeki itu gitu. Nah, tetapi Bu, terkadang kita juga merasa berada di titik kok rezeki kita terus kurang ya untuk kita gitu. Dan memang kenyataannya juga kurang gitu, kita merasa kurang. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi hal tersebut? Adakah jawaban yang diberikan dari filosofi teras yang ditulis Bapak Henry ini, Bu, terkait dengan masalah tersebut? Ya, menarik sekali memang. Kalau di luar kendali kita itu, yaitu yang salah satunya itu kekayaan, sikap orang terhadap kita, itu di luar kendali kita. Ya, musibah seperti itu di luar kendali kita. Anggapan orang terhadap kita tuh, kita dianggap baik atau tidak, terus kita itu misalkan disangkanya negatif atau positif, itu di luar kendali kita. Terus omongan orang juga di luar kendali kita. Dan apa yang harus kita lakukan nih kalau misalkan yang tadi ditanyakan, termasuk kesehatan juga, kesehatan itu di luar kendali kita. Kita tidak tahu hari ini sehat, tiba-tiba besok izin kita tidak ini gitu, kurang enak badan, sakit. Lalu apa yang harus kita lakukan apabila menghadapi yang tadi? Iya, penerimaan kita terhadap yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan, yang pertama itu berlatih tadi, tenang. Jadi stop dulu. Kita jangan terlalu meratapi, gimana sih ini kok musibahnya ke aku. Meratapi tidak boleh. Kita stop dulu, diam dulu, ya, terus berpikir. Iya, itu adalah fitrah alami manusia. Itu adalah kematian, kehidupan, kelahiran, itu semua selaras dengan alam. Menarik sih ya. Terkadang kita begini, ketika kita mengalami sesuatu yang di luar ekspektasi kita ya, kalau yang enak-enak mah kita nggak usah dibilangin ya. Tapi di luar ekspektasi kita, biasanya kita tuh muncul yang pertama itu pasti sedih sih, Bu. Iya. Pasti sedih gitu ya. Sedih. Kalau di sini tipsnya mungkin yang diberikan itu kita coba diam dulu gitu ya. Kita diam dulu. Jangan dulu mencari menyelesaikan masalah ya. Berarti diam dulu, stop dulu kan ya. Stop, kemudian berpikir. Berpikir. Apa sih yang terjadi gitu ya? Setelah sudah ketemu nih permasalahannya, baru direspon. Diakses, dinilai dulu. Ya, apa ini tuh ngaruh nggak ke kita? Ngaruh nggak ke pekerjaan kita? Ngaruh nggak ke kehidupan pribadi kita? Ngaruh nggak sih ke kehidupan sosial kita? Betul. Saya rasa ini terjadi juga, bahkan terjadi ke orang lain tuh lebih parah misalkan. Jadi kita tuh berpikir orang lain juga sebegitu parahnya bisa melewati hal itu gitu ya. Apalagi kita. Nah, baru setelah itu respon. Dan diharapkan di dalam filosofi teras ini kita responnya seini mungkin. Jadi tidak reaktif, kita marah-marah atau apa gitu ya. Wajar pertama kita merasa, kok ini musibah datangnya kepada saya sih gitu. Apa saya dipilih atau gimana gitu. Tapi mungkin tadi karena tahapannya menilai dulu. Mungkin setelah menilai itu, oh baik buruknya seperti
seperti apa, saya harus bersikap seperti apa di situ ya Bu ya. Iya. Pola pikir kita nggak langsung merespon gitu ya, Iya. harus ada proses dulu. Iya, jadi kita pikirkan ini ngaruh nggak nih terhadap ini terhadap kehidupan sosial kita, kehidupan pribadi kita, misalkan pekerjaan kita, kekayaan kita, kehidupan. Kalau tidak itu nggak ngaruh gitu. Jadi ada salah satu psikolog yang diwawancari juga di sini gitu ya. Ada psikolog, ada dokter yang dokter jiwa ini di sini di buku ini, dokter Andri yang dokter jiwa yang dari Unpad juga, ada psikolog, ada influencer juga. Jadi banyak yang diwawancari di sini. Bagaimana sih kamu menerapkan stoicisme ini dalam kehidupanmu? Oh, saya pernah katanya waktu itu saya berhijab. Nah setelah saya mulai naik lah gitu ya medsosnya, dia buka. Nah banyaklah bulian, cacian terhadap dia, banyak sekali. Banyak orang yang nggak suka pasti ya. Pasti. Tapi dia tanggapi dengan apa coba? Kamu bisa like dan share dong katanya. Kata gitu, dia tenang aja. Jadi si filosofi teras ini memang dia menerapkan stoa ini ya, stoicisme ini, dia bolos aja gitu. Dia jadi dia tuh bolos aja gitu ya. Terus ada lagi psikolog yang dari Cirebon yang diwawancara di sini. Terkadang kita juga suka males banget ya sama orang yang terlalu malas. Kalau kitanya masih reaktif berarti ya. Iya. Kalau misalkan kita yang udah marah-marah, dia diem aja. Kok dia mah nyantai aja sih. Aja kan kita Mah emosinya udah ke ubun-ubun gitu ya. Hal yang kayak gitu tuh susah ya Bu ya. Susah, tapi ini memang harus dilatih ke strategi yang start tadi. Iya, betul. Dan setelah si Bang Henry Manampiring ini menerapkan itu, dia hidupnya jadi berasa lebih bahagia apapun dia terima. Jadi dia bisa menyikapi, dia begitu keluar rumah, keluar ke jalan raya macet, macet katanya. Kalau dulu saya marah-marah karena semprot sana sini yang diantar istrinya, anaknya gitu. Kalau sekarang dia, ini kesempatan saya untuk saya belajar lewat e-book, lewat apa gitu. Jadi dia dicari ada waktu nih ternyata baca atau ada waktu musik gitu ya. Dia bisa menyusun agenda dia bisa membaca yang tadinya dia tidak bisa baca, sementara macet itu 2 jam. Di Jakarta itu rata-rata sejam sampai 2 jam. Kalau kita kan qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu pasti kembali kepada Allah. Iya. Kalau memang ada macet harusnya sadar ya kita juga gitu. Tapi memang biasanya walaupun sadar responnya sih langsung macet gitu ya. Iya. Kalau ada musibah yang besar baru innalillahi gitu. Tapi itu pun kalau musibahnya kena orang lain gitu ya. Tapi kalau musibahnya kena diri sendiri pasti gitu dulu, nangis langsung dulu, lupa itu. Bahkan di sini juga kematian itu dianggap hal biasa. Itu proses alam. Pernah gak ada melihat buku film Meksiko, film anak tapi dia judulnya Kematian, Mama Coco waktu itu. Kayak gimana Bu? Jadi kalau di Meksiko itu, di Amerika Latin itu yang kalau ada perayaan pesta orang mati, memperingati orang mati. Di sini tuh dibahas juga. Ada aja. Saya juga pernah nonton salah satu film barat, tapi saya lupa judulnya apa. Di situ tapi itu agak misteri sih ya, di filmnya itu memang kayak semacam hantu gitu. Cuman di akhir film saya jadi sadar, oh iya ya, fase manusia memang begitu. Iya, lahir, kemudian punya anak, orang tua bekerja, selama itu hidup ada konflik, akhirnya meninggal gitu. Iya. Tapi walaupun itu filmnya menurut saya sih emang misteri dan hati kok akal gitu ya menurut kita, tapi di akhir pesannya seperti itu, menyadarkan seperti dan itu menarik sekali karena di sini tuh dibahas. Jadi kematian saja ini bisa jadi genrenya film anak-anak dan itu tidak menjadi apa-apa. Itu tidak menimbulkan apa-apa. Jadi kita harus bisa menerima kematian. Sementara banyak sekali manusia yang menerima kematian itu dengan rasa sedih. Jadi prinsipnya tidak ada orang yang ingin lahir ke dunia atau misalkan iseng saya ingin lahir nih ke dunia, jadi tidak ada. itu tidak mau mati sekarang, kalau mati sekarangnya lewat jam 12 kita makan siang dulu seperti yang disebut di buku ini. Pegal-pegal gimana gitu ya. Jadi itu bisa ditanggapi dengan dengan sikap positif karena memang
semua makhluk hidup itu seperti yang disebutkan dalam Islam juga ya, pasti bakal mati dan tergantung oleh bekal kita. Sementara di dunia ini kan banyak berbagai agama dengan keyakinannya. Tidak ada yang iseng lahir ke dunia ya. Tidak ada, saya mau lahir dulu. Jadi di buku ini dibahas juga. Mau masuk lagi gitu ya. Tapi kalau dengar cerita tadi yang disampaikan sama Bu Yani, berarti kalau saya boleh simpulkan berarti buku ini sebetulnya cocok untuk dibaca oleh semua orang gitu ya. Tapi biasanya kan begini, yang namanya buku-buku filsafat atau filosofi gitu ya seperti ini biasanya itu berat untuk dibaca semua kalangan gitu ya. Tidak semua orang suka dengan filsafat. Filsafat tidak semua orang senang, bahkan ada yang suka pernah bilang kayak gini, hati-hati baca buku filsafat nanti jadi belok kiri. belok kiri atau kamunya jadi nyeleweng gitu. Jadi pemikirannya nyeleneh gitu ya. Gitu. Iya. Apakah Ibu setuju sekarang membaca buku ini? Tidak ya? Tidak. Karena tidak semua juga dalam aliran filsafat itu kita laksanakan dan kita jadikan aliran kita, enggak. Jadi kita belajar dari filsuf-filsuf di zaman dahulu, terutama ini dari Yunani Romawi kuno ini. Jadi kita itu bagaimana ya? Kita jangan terlalu takut mempelajari ilmu filsafat karena berat, gini. Sementara ada stigma di masyarakat, jangan membaca buku filsafat bahwa itu akan berat pemahamannya. Iya, betul. Padahal itu tidak seperti itu, karena kita pun tidak diwajibkan untuk menganut salah satu aliran di filsafat itu. Kita hanya bisa mempelajarinya dan selanjutnya kita bisa menyikapi gitu. Lebih baik diambil positifnya. Mungkin dari aliran ini yang bisa kita terima, misalkan dari Epictetus tuh apa gitu, misalkan ya dari Marcus Aurelius yang kaisar Romawi itu apa gitu, kenapa dia tuh merenung, kenapa selama ini sangat reaktif gitu, dia tuh sudah berpikir ke arah sana gitu. Jadi memang pengendalian diri di dalam buku ini memang pengendalian diri dari kita bertemu semua orang dengan kejadian apapun ya, dengan musibah apapun kita ditanggapinya dengan tenang gitu. Kita mengendalikan diri. Ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Pak Henry, Abang Henry ini ya, dalam ketika dia bekerja sebagai di periklan ya, di Facebook ya, dan lain-lain. Seperti itu, luar biasa sekali. Gimana teman-teman semua, menarik gak bukunya? Kalau saya sih kayaknya menarik ya. Nanti next saya kemarin sudah sempat karena mau ngobrol sama Bu Yani tentang filosofi teras, saya juga sempat baca bukunya sedikit, tapi memang agak ringan ya Bu ya dengan filsafat, karena memang ini dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang pengalaman yang Abang Henry, Pak Henry ini yang dialami dan dihubungkan dengan filosofi teras. Iya, dan ada tokoh-tokoh yang dia wawancarai juga, karena yang saya membuat sempat ke sana. Dia juga yang membuat survei nasional gitu. Ini tuh Ada Pak Henry ini. Berarti? Ada data surveinya Iya, waktu itu tentang pilkada, tentang apa dia ada surveinya. Jadi survei misalkan ada survei untuk yang jomblo, apa sih yang dikhawatirkan? Mau seperti apa? Terus ada untuk ibu-ibu yang mencemaskan anaknya, ada survei di sini. Saya belum Dia membuat surveinya seperti itu. Terus untuk parpol juga pilkada. Hasil itu dia tuh membuat survei nasional di sini nih. Jadi ada dia tuh membuat survei nasional. Yang dikhawatirkan ibu-ibu apa sih? Yang dikhawatirkan pegawai apa? Yang dikhawatirkan misalkan jomblo ini belum menikah atau ini, semua pertanyaan tuh dia buat. Nah akhirnya dia tuh bisa menyimpulkan jadi apa yang selama ini orang lain khawatirkan dan seperti apa dan bagaimana menyikapinya, jadi dia tuangkan di dalam sini. Dan juga ada pendapat influencer apa gitu ya, sama dokter, ada psikolog dan apa-apa juga dan lain sebagainya yang ada di buku ini juga diwawancarai gimana ya cara menyikapi kejadian ini dengan menerapkan filosofi Stoa ini gitu. Oh iya, ngomong-ngomong influencer, beliau dia juga ini ya, aktif di media sosial ya. Bahkan dia terkenal dengan nama Om Piring. Om Piring. Om Piring. Oke, baik Bu Yani, terima kasih sekali loh sudah berbagi di Masaka di dalam segmen baca yuk. Oke teman-teman semua, sebelum kita tutup kita mau promosi dulu. Gimana nih teman-teman pustaka tadi setelah mendengarkan apa yang sudah disampaikan sama Bu Yani, tertarik kan dengan membaca buku ini? Dan pasti tertarik ya.
jadikan rekomendasi ya ketika teman-teman semua mengalami, pastilah setiap orang, siapa sih yang tidak mengalami masalah gitu ya, baik itu ringan ataupun berat, pasti lah ya. Mungkin besok bagaimana cara mensikapinya gitu ya, siapa yang bisa kita ajak ngobrol, terkadang kita juga butuh orang lain untuk berbicara gitu ya terkait dengan apa yang kita alami. Nah, sebelum berbicara kepada orang lain, takutnya kalau berbicara kepada orang lain kan jadinya gimana ya, jadinya digosipkan lagi kepada orang lain gitu ya, apalagi teman, tidak juga ya. Tapi apa salahnya sih membaca buku ini sebagai apa ya, sebagai gambaran juga ya bagaimana kita mensikapi hidup gitu. Iya. Seperti itu mungkin Bu Yani, atau Iya. ada hal lain? Ada hal lain yang ingin saya sampaikan kali ini. Jadi dari buku filosofi teras ini, jadi ada 4 prinsip yang harus kita jalani ya. Yang pertama yaitu kebijaksanaan atau wisdom. Ya. Jadi wisdom kita tuh bersikap bijaksana terhadap suatu hal dan banyak hal lain. Yang kedua yaitu keadilan atau justice. Iya, jadi kita tidak hanya adil terhadap diri sendiri gitu ya, terhadap kejadian dan terhadap orang lain juga. Yang ketiga yaitu keberanian atau courage. Jadi kita harus berani mengambil sikap nih, kita bagaimana ya. Yang selanjutnya ini yang sangat penting yaitu menahan diri. Yaitu menahan diri terhadap segala sesuatu yang bisa men-trigger atau menyebabkan kita menjadi bereaksi atau bereaksi yang berlebihan gitu. Ya. Yang terakhir itu menarik gitu ya, dan itu biasanya yang paling berat atau adil gitu ya. Adil pada diri sendiri sih gampang biasanya, bahkan lebih menuntut keadilan untuk diri sendiri ketimbang merasa gimana dengan teman kita, apakah kita sudah memperlakukan adil nggak kepada teman kita atau kepada anak kita, kepada keluarga kita juga ya. Nah, itu juga kadang kita terlupakan gitu ya. Baik teman-teman semuanya, akhirnya sampai di ujung buku yang sangat menarik dan sangat cocok untuk dibaca. Mudah-mudahan teman-teman semua tidak walaupun dalam keadaan puasa, tidak lupa untuk membaca buku, datang ke perpustakaan. Insya Allah kita tunggu ya dengan meminjam buku ini nih, dan masih banyak lagi buku yang lain. Dan nanti kita juga akan share terkait dengan buku-buku lain yang tidak kalah menariknya. Sekian dari saya Nani Nafisa dan saya Yani Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa jadi anak baik. Budaya literasi